Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa was-sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'in. Summa ila arwahina ajadadina wa ila arwahina nafa'ana bihum. Al-Fatihah. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsir minal istighfari. Perbanyaklah membaca istighfar. Taba'an lil Qur'anil azim, karena mengikuti Al-Quranul Azim. Memperbanyak baca istighfar mengikuti perintah Al-Quran. Wa fil hadisi min riwayatil Bukhari, dalam satu hadis dari riwayat Imam Bukhari, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi sab'ina marratan. Inni la astaghfiru, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atubu, dan aku bertobat, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil yaumi, dalam satu hari, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Nabi Muhammad membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari sebanyak 70 kali. Wali Muslimin, dan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Wa inni layghanun ala qalbi, sesungguhnya aku benar-benar terperdaya atas hatiku. Wa inni astaghfirullah ta'ala mi'ata marratan, dan aku benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mi'ata marratan, sebanyak, yaitu 100 kali. Walibni Hibbana, dan riwayat hadis Ibnu Hibban, inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Inna kunna, sesungguhnya kami, lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi, dalam satu majlis, menghitung bacaan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Riwayat Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dalam satu majelis sampai hitungan 100 kali. Wa fi wasiyati Sayyidi Abil Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala, dalam wasiatnya Syekh Abil Hasan Asyadili rahimahullahu ta'ala, alaika bil istighfari,
wa illam yakun hunaka dzambun. Alaika bil istighfari, kamu wajib beristighfar. Wa illam yakun hunaka, walaupun di sana tidak ada dzambun, dosa. Wasiatnya Abil Hasan Asyadzili, ya, kalian harus banyak beristighfar walaupun kalian tidak memiliki dosa, atau walaupun kalian tidak melakukan satu dosa. Wa'tabir bil istighfaril ma'sumil akbari sallallahu alaihi wasallam. Wa'tabir, dan ambillah pelajaran bistighfaril ma'sumil akbari, terhadap istighfarnya sosok yang maksum, yang besar, yakni Nabi yang besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal bisyarati, setelah adanya bisyara, adanya kabar gembira, wal yakin, dan keyakinan, bimaghfirati ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Bimaghfirati ma, dengan diampuninya dosa-dosa Nabi, taqaddama min dambihi, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa beliau yang akan datang. Kata beliau, Syekh Abil Hasan Asyadzili, ambillah pelajaran dari istighfarnya Nabi yang maksum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada kabar gembira dan satu keyakinan bahwa beliau itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum, terpelihara dari melakukan dosa sekecil apapun. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikitnya dalam sehari semalam membaca istighfar sebanyak 70 kali. Sedang kita ini manusia biasa yang berlumuran dosa, tentunya istighfarnya harus lebih banyak, harus lebih mapan ketimbang istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi kasratul istighfari inda awwalil laili. Seharusnya memperbanyak istighfar itu inda awwalil laili, di awal malam. Wa akhirih, dan di akhir malam. Wa awwalin nahari wa akhirih, dan di awal siang terus di akhir siang. Istighfar ini hendaknya terus kita lakukan, terus kita baca di awal malam, di akhir malam. Kemudian di awal siang, di akhir siang. Li hadis Ibnu Majah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma min hafidaini yarfa'ani ila Allah ta'ala fi yaumin sahifatan fayara fi awwalis sahifati wa fi akhiriha istighfaran illa qala Allah ta'ala qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafais sahifati. Hadis riwayat Ibnu Majah, ma min hafidaini, tidak ada dari dua malaikat hafidin, yaitu malaikat yang menjaga terhadap manusia. Yarfa'ani, mereka itu melaporkan ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi yaumin, dalam sehari, sahifatan, akan satu sahifah, catatan amal manusia dalam sehari itu. Fayara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihat fi awalis sahifati, di awal sahifah, pada lembar pertama Allah melihat, wa fi akhiri, dan pada akhir sahifah, pada lembar terakhir melihat istighfaran kepada istighfar. Illa qala Allah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafais sahifati. Qad ghafartu, aku sungguh mengampuni, li 'abdi, terhadap hambaku,
ma baina, apa yang ada di antara ma baina tarafais sahifati, apa yang ada di antara dua sisi sahifah. Berdasarkan hadis ini, dua malaikat penjaga manusia itu tidak akan membawa catatan amal kita selama satu hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan, menyodorkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika di awal sahifah, di awal lembaran dan di akhir lembaran itu Allah melihat terhadap istighfar dari hambanya, dari pemilik sahifah, pemilik catatan amal itu. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku sungguh telah mengampuni terhadap hambaku atas catatan dosa yang ada di dalam sahifah ini. Fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasiran. Fatuba, maka sungguh beruntung liman wajada fi sahifatihi, bagi orang yang menjumpai di dalam sahifahnya, di dalam catatan amalnya itu istighfaran kasiran, terhadap istighfar yang banyak. Ya, beruntunglah seorang hamba, seorang manusia yang dalam sahifahnya, catatan amalnya itu terdapat banyak istighfar. Karena itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni terhadap dosa-dosanya dalam hari itu. Wa inda tawaqqufir rizki, istighfar itu juga dianjurkan banyak dibaca ketika terhentinya rizki. Inda tawaqqufir rizki, terhentinya rizki, macetnya rizki, tidak lancarnya rizki. Li hadis Ibnu Hibban, karena ada hadis riwayat Ibnu Hibban, man lasimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Man lasimal istighfar, barang siapa menetapi istighfar, terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, maka Allah jadikan bagi orang itu dari setiap kesempitannya, setiap kesulitannya jalan keluar. Orang yang banyak baca istighfar, kesulitan yang dihadapinya itu akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli hammin farjan, dan untuk setiap kesusahan farjan, ya, ada kebahagiaan. Setiap kesusahan yang dihadapinya itu akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan dia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini keuntungan orang membaca istighfar. Setiap kesulitannya akan diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau dia susah akan dibahagikan oleh Allah, dan rizkinya itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, istighfar itu dianjurkan untuk banyak dibaca wa inda uqu'id dzambi, ketika seorang hamba melakukan satu dosa, satu kesalahan. Lima rawa al-hakimu fi sahihi, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya beliau. Ma min muslimin ya'malu damban illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dunubihi salasa sa'atin. Ma min muslimin, tidak ada dari seorang Islam ya'malu damban, yang melakukan dosa, illa waqafal malakul muwakkalu, kecuali malaikat yang ditugaskan bi ihsa'i dunubihi, untuk
mencatat, menghitung dosa-dosanya manusia itu, ia berhenti. Tidak menuliskan. Salah saatin selama 3 saat. Ketika seorang hamba, orang yang beragama Islam melakukan dosa, melakukan maksiat, malaikat yang ditugasi untuk mencatatnya itu tidak langsung menulis sampai 3 saat. 3 saat ini ya bisa 3 jam, bisa 3 waktu. Fa inistaghfarallahu ta'ala, apabila orang Islam itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, dalam sesuatu, mintil kasaati, pada saat itu, lam yuqihu alaihi, maka malaikat yang ditugasinya tidak akan menjatuhkan vonis, mencatat terhadap kesalahan atau maksiat yang dilakukan oleh hamba. Walam yu'adzab alaihi yaumal qiyamati, dan dia tidak akan disiksa kelak pada hari kiamat. Dia tidak langsung ditulis. Kalau orang muslim melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak langsung ditulis oleh malaikat yang ditugasinya untuk mencatat sampai beberapa saat. Ketika pada saat itu seorang muslim beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tidak jadi menuliskan perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba itu, oleh seorang muslim itu, dan kelak pada hari kiamat tidak akan disiksa karena dosa itu. Kenapa? Sebab sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda khitami jami'il amwali, dan ketika mengakhiri semua amal, semua perbuatan, mengakhiri satu aktivitas. Istighfar ini bagus juga dibaca. Faqad ajma'al arifuna ala istihbabi khitami jami'il a'mali. Ulama yang arif billah sungguh telah berijma, bersepakat ala istihbabi khitami jami'il amwali, atas disunnahkannya menutup atau mengakhiri semua aktivitas, semua perbuatan bil istighfari, dengan membaca istighfar. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu dianjurkan agar diakhiri dengan bacaan istighfar. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah ta'ala, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akiba kulli maktubatin, setelah selesai melakukan salat 5 waktu. Setiap selesai melakukan salat 5 waktu, salasa marratin, yaitu sebanyak 3 kali. Setiap Rasul selesai melakukan salat wajib 5 waktu, beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sedikitnya 3 kali. Ini tasyri'an li ummatihi wa tanbihan lahum, merupakan syariat bagi umatnya Nabi Muhammad, wa tanbihan lahum, dan sebagai tanbih, peringatan bagi mereka, ala naqsi ta'atihim, atas kurangnya ketaatan mereka. Ya, hendaknya kita perbanyak istighfar setiap selesai melakukan satu aktivitas. Fa'ulima annahu yambagi lil abdi ayyuksira minal istighfari lailan wa naharan. Fa'ulima, dan dapat dipahami, dapat dimaklum, annahu yambagi lil abdi, bahwasanya seharusnya bagi seorang hamba ayyuksira minal istighfari lailan wa naharan, memperbanyak baca istighfar siang dan malam. Sawa'un tadzakkara dzunuban muayyanatan, baik hamba itu mengingat dosa tertentu, aulam yatadzakkar, atau tidak mengingat dosa apapun. Wa bidzalika ya'manul abdu
min nuzulil bala'i alaihi. Sebab itu, sebab memperbanyak baca istighfar, seorang hamba bisa selamat min nuzulil bala'i alaihi, dari turunnya bala atas orang itu, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa satu kaum, wa hum yastaghfirun, mereka kaum itu membaca istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyiksa satu kaum yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting dan perlu kita garis bawahi. Dengan istighfarnya kita siang dan malam, maka itu bisa menjadi satu sebab bala musibah tertolak, tidak turun kepada kita, yang didasarkan kepada ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa satu kaum jika kaum itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambihun, satu peringatan. Yuta'aqqatu 'alal abdi kasratul istighfari. Juga seorang hamba ini sangat dianjurkan memperbanyak istighfar. Kullama taqadan nasu fihi al khair. Apabila orang lain menganggap orang itu sebagai orang yang baik. Misalnya saya dianggap orang baik oleh orang lain, maka saya ini harus memperbanyak istighfar atas anggapan itu. Wa huwa fil batini ala khilafi dzalika. Sementara pada batinnya, pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya diduga baik oleh orang lain, orang itu salah duga. Hanya melihat penampilannya, melihat biografinya misalnya, lalu saya dinilai orang hebat, orang baik, orang alim. Jika itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka ya kita harus perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kadang orang itu dianggap baik sebab sifat satar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih menutupi terhadap kesalahan-kesalahan orang itu sehingga tidak terbongkar, tidak terkuat, tidak dapat diketahui oleh orang lain. Maka orang lain sampai sekarang tetap menilai kita orang baik. Itu perlu diistighfari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madza malil abdi sariratun yaftadihu biha fid dunya wal akhirah fallaiku bihi kasratul istighfari. Wa madama lil abdi sariratun, selama hamba itu memiliki satu rahasia, memiliki aib, cacat, yaftadihu biha fid dunya wal akhirah, yang mana cacat itu, rahasia itu jika tampak pada orang lain maka membuat kita malu. Membuat kita malu fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Fallaiku bihi, maka tindakan yang paling layak pada orang itu kasratul istighfari, memperbanyak istighfar. Misalnya kita punya aib, keburukan yang masih tertutupi, tidak ada satupun orang yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila aib itu misalnya terbongkar kepada orang lain, diketahui orang lain, itu kita bisa jadi malu, bisa hancur nama baiknya. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khaufu litalbisihi 'alan nasi, dan adanya satu kekhawatiran kaburnya diri kita ini dalam penilaian manusia. Ya, takut orang itu salah paham pada kita, salah anggapan pada kita, maka kita perlu memperbanyak istighfar. Wa qad qalu, dan sungguh telah berkata
para ulama, asyarrun nasi mayyadunnun nasu fihi al khair. Asyarrun nasi, paling buruknya manusia adalah mayyadunnun nasu fihi al khair, adalah orang yang diduga baik oleh orang lain. Manusia paling buruk adalah orang yang diduga baik, dinilai baik oleh orang lain. Wa huwa fil batini ala khilafi dzalika. Padahal pada kenyataannya, batinnya orang itu tidak sesuai dengan dugaan orang lain. Ini orang yang paling buruk. Orang lain salah duga pada kita, salah nilai pada kita. Kenapa bisa salah nilai begitu? Ya karena kita kadang berpenampilan seperti orang hebat, berpenampilan seperti orang luar biasa, sok suci lah, kira-kira begitu. Dari perkataannya, dari gerak-geriknya, dari postur tubuhnya, dari penampilannya, kita orang hebat. Orang tertipu dengan itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Ini perlu kita banyak beristighfar, karena berdasarkan perkataan para ulama, kita dianggap manusia terburuk. Faida takhallaka bima dhannahu an-nasu fihi kana lahu hukmun akhar. Apabila orang yang dinilai baik itu memang betul berakhlak, bima dhannahu an-nasu fihi, sesuai dengan apa yang diduga oleh orang lain, kana lahu hukmun akhar, maka itu ada ketentuan lain. Kalau orang yang diduga baik, orang yang dipuja-puja, disanjung-sanjung, dipercaya, ini memang pada kenyataannya begitu, itu lain lagi masalahnya. Bukan orang yang buruk, ini orang yang sesuai antara zahir dengan batinnya, itulah orang yang baik. Fa inna min syartil kamili ayyashhada kamalahu wa naqsahu ma'an liyu'tiyanna kullan minhuma haqqahu minasyukri wal istighfari. Fa inna min syaratil kamili, karena di antara syarat orang yang sempurna, zahir dan batin itu sama. Ayyashhada kamalahu wa naqsanahu ma'an, dia harus menyaksikan kesempurnaan dirinya dan kekurangan dirinya secara bersama-sama. Orang yang sempurna adalah orang yang dapat mengetahui terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Liyu'tiyanna kullan minhuma haqqahu minasyukri wal istighfari. Tujuannya agar dia dapat memberikan haknya pada tiap-tiap dari kurang dan kesempurnaan itu, dari syukurnya dan istighfarnya. Artinya apa? Kalau dia tahu dirinya ini ada dalam kesempurnaan, melakukan kebajikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kurang, melakukan kesalahan, dosa, maksiat, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keadaan dirinya, baik itu berupa kesempurnaan dan kekurangannya, diberikan haknya berupa istighfar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.